Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Baca juga Kolose pasal 3 ayat 12-16. Sehati bagian ketiga. Saudara-saudara, apakah yang membuat bisa sehati? Jika dalam komunitas manusia dimanapun, perselisihan dan konflik tidak terhindarkan. Kita harus berusaha menemukan bagaimana potensi perpecahan tersebut harus dihadapi, khusus dalam konteks gereja lokal. Kita harus mengusahakan dengan kedewasaan rohani, bagaimanakah kita bisa bekerja menuju kesatuan hati. Kisah pasal 2 ayat 46. Hal ini harus menjadi komitmen bersama, baik pemimpin gereja dan seluruh jemaat. Adapun hal yang menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana para rasul menyelesaikan mulai dari gejala-gejala munculnya persoalan. Pertama-tama kita menemukan bahwa mereka menanggapi masalah ini dengan serius. Mereka tidak mengabaikannya begitu saja atau menganggapnya sebagai hal yang berlebihan di pihak orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Mereka meminta 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, yang dapat mereka angkat untuk tugas-tugas itu. Kisah 6 ayat yang ketiga. Mereka berdoa untuk orang-orang ini dan meletakkan tangan di atas mereka. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua keluhan itu sembarangan. Beberapa mungkin sangat berguna dan baik untuk ditindaklanjuti, sehingga tetap menjaga kesatuan hati dalam jemaat. Akan tetapi, yang kedua, para rasul menolak untuk membiarkan kontroversi ini mengalihkan mereka dari doa dan pelayanan firman. Ayat yang keempat. Ketika para rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Ayat yang kedua. Mereka menyatakan kebenaran penting yang akan sangat bermanfaat jika setiap potensi memunculkan perpecahan dikarenakan adanya ketimpangan pelayanan. Kontroversi, ketidaksepakatan, keluhan, tuduhan tentunya perlu ditangani jika gereja ingin bersatu, tetapi tidak akan membantu kesatuan gereja jika fokus hanya pada pelayanan meja atau fokus pada yang bukan inti pembangunan kerohanian jemaat, yaitu pelayanan doa dan pelayanan firman. Kesatuan hati yang kita cita-citakan tidak terjadi melalui upaya manusia untuk memecahkan setiap kesulitan yang muncul, namun melalaikan doa dan pengajaran firman. Sebaliknya, kesehatian dalam jemaat itu terjadi
ketika setiap hati dilayani oleh pemberitaan kitab suci yang konsisten dan diperkuat dengan doa syafaat yang sungguh-sungguh. Teladan rasuli adalah teladan yang harus kita praktekkan dalam gereja. Biarlah orang-orang yang setia dan memenuhi syarat ditunjuk untuk menangani masalah seperti itu ketika diperlukan. Tetapi biarkanlah sikap doa dan pemberitaan firman terus berlanjut tanpa terganggu. Saudara-saudara, doa dan pemberitaan firman dan Bible study adalah sarana anugerah karena firman itu menjadi makanan rohani. Jauh lebih efektif daripada metode-metode duniawi untuk menyelesaikan setiap masalah dalam gereja dan kontroversi lainnya. Saudara-saudara, pelajaran penting bagi kita adalah kedewasaan jemaat dalam menghadapi setiap persoalan adalah doa dan pemberitaan firman. Oleh sebab itu, tekunlah belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan, semakin mengerti kehendak Allah, serta semakin efektif dalam melayani. HOR Ministry.